Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervin Redianto dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Pancasakti Tegal yang akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Keefektifan Model Pembelajaran Discovery Learning berbantu media pembelajaran game edukasi berbasis konstruk terhadap kemampuan komunikasi matematis dan hasil belajar peserta didik. Untuk pendahuluan, komunikasi matematis merupakan kemampuan untuk menyampaikan gagasan matematika melalui berbagai bentuk seperti bahasa, notasi, atau simbol yang membantu dalam memahami, menafsirkan, menggambarkan hubungan, dan menyelesaikan masalah konseptual melalui model matematika baik secara lisan maupun tertulis. Selain kemampuan komunikasi matematis, hasil belajar peserta didik juga penting diperhatikan dalam pembelajaran matematika. Hasil belajar peserta didik merupakan suatu hasil proses belajar yang dilakukan oleh guru dan peserta didik. Berdasarkan hasil pengamatan selama pengenalan lapangan persekolahan di SMP Negeri 1 Tegal, menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis dan hasil belajar peserta didik cenderung rendah. Hal ini berdasarkan analisis terhadap eh, pekerjaan ujian tengah semester yang menunjukkan beberapa hal seperti kurangnya kemampuan peserta didik dalam tata bahasa matematika, seperti penggunaan simbol atau notasi dan operasi matematika yang tepat. Kesulitan dalam memahami wacana matematika dengan cara menjelaskan ide-ide secara relevan, memberikan alasan rasional untuk suatu pernyataan dan keterbatasan dalam menyampaikan ide matematika dalam bentuk aljabar serta menyelesaikan masalah secara berurutan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dan hasil belajar peserta didik diperlukan suatu model pembelajaran yang tepat. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dan hasil belajar peserta didik adalah model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran discovery learning sendiri adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menentukan sendiri cara menggunakan simbol, menulis dengan jelas untuk menjelaskan konsep, menggambarkan ide matematis, dan memodelkan masalah matematika dengan benar melalui proses investigasi atau penyelidikan. Selain model pembelajaran, media pembelajaran juga dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dan hasil belajar peserta didik. Salah satunya adalah dengan media pembelajaran berupa game berbasis konstruk. Media pembelajaran game berbasis konstruk sendiri merupakan media yang memperlancar dan meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Media pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik karena mereka didorong untuk berinteraksi dengan media pembelajaran dan membangun pengetahuannya sendiri. Oleh karena itu, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah model pembelajaran discovery learning berbantu media game edukasi berbasis konstruk dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dan hasil belajar peserta didik. Untuk landasan teorinya sendiri, terdiri dari model pembelajaran discovery learning, yaitu suatu model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk aktif dalam menentukan pengetahuan baru dengan keterlibatan penuh dalam proses pembelajaran. Berikut adalah sintak dari discovery learning dimulai dari stimulus, problem statement, data collection, data processing, verification, dan juga generalization. Lalu untuk media pembelajaran game construct, yaitu merupakan suatu aplikasi game 2D yang didesain untuk kemudahan pengoperasian. Aplikasi ini dapat diakses melalui browser dan penyimpanan file secara online ataupun offline, yang memungkinkan dapat berjalan dengan sistem operasi termasuk Chrome dan juga Android. Untuk metodologi, jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain post-test only control design. Dengan populasinya sendiri yaitu merupakan peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Tegal tahun ajaran 2023-2024. Dengan sampelnya, pengambilan sampelnya menggunakan probability cluster random sampling yang diperoleh 3 sampel kelas, yaitu kelas eksperimen untuk kelas 7A, kelas kontrol untuk kelas 7B, dan juga kelas uji coba untuk kelas 7D. Instrumen tes yang digunakan meliputi tes kemampuan komunikasi matematis dan juga tes hasil belajar peserta didik. Untuk tes kemampuan komunikasi matematis terdiri dari 10 butir soal dengan bentuk uraian, dan untuk tes hasil belajar terdiri dari 10 soal bentuk pilihan ganda.
Untuk uji hipotesisnya sendiri meliputi uji MANOVA dan juga uji T pihak kanan. Uji MANOVA digunakan untuk membandingkan apakah model pembelajaran yang digunakan itu ada perbedaan dengan model pembelajaran konvensional. Dan untuk uji T sendiri digunakan untuk mengetahui apakah model pembelajaran yang diterapkan itu lebih baik daripada model pembelajaran konvensional. Hasil penelitian ini terdiri dari uji instrumen dan juga uji hipotesis. Untuk uji instrumen terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran, dan juga uji daya beda. Untuk uji validitas, pada uji validitas, tes kemampuan komunikasi matematis dari 10 soal yang diujikan memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, sehingga dapat dikatakan 10 soal tersebut merupakan valid. Dan untuk uji validitas pada tes hasil belajar peserta didik, teruji bahwa R hitung lebih besar daripada R tabel, sehingga 10 soal tersebut juga merupakan soal yang valid. Lalu untuk uji reliabilitas, tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil belajar peserta didik, pada uji kemampuan komunikasi matematis, nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, sehingga dapat dikatakan bahwa uji tersebut reliable. Dan juga untuk hasil belajar, nilai R hitungnya adalah lebih besar daripada R tabel, sehingga hasilnya adalah reliable. Lalu pada tingkat kesukaran, pada uji tingkat kesukaran kemampuan komunikasi matematis, terdiri dari 10 soal dengan kategori mudah, sedang, dan sukar. Untuk mudah sendiri pada nomor 1, 2, dan 3. 3 dan 4. Untuk kategori sedang ada pada nomor 5, 6, 7, dan 10. Dan untuk nomor 8 dan 9 merupakan kategori sukar. Untuk tingkat kesukaran hasil tes belajar peserta didik, yaitu ada pada kategori mudah, nomor 3, 4, dan juga nomor 8. Untuk kategori sedang ada pada nomor 1, 2, 5, 7, dan 9. Dan untuk nomor 6 dan 10 merupakan kategori sukar. Untuk daya pembedanya sendiri pada tes kemampuan komunikasi matematis, yaitu ada 2 kategori, yaitu kategori baik dan juga kategori sangat baik. Untuk kategori baik sendiri ada pada nomor 5, 8, 9, dan 10. Untuk kategori sangat baik ada pada nomor 1, 2, 3, 4, 6, dan juga 7. Dan untuk uji daya pembeda pada tes hasil belajar, dari 10 soal sendiri, itu semuanya merupakan kategori baik. Berdasarkan hasil uji instrumen, bahwa untuk tes kemampuan komunikasi matematis dan juga tes hasil belajar dapat dikatakan layak untuk digunakan. Selanjutnya yaitu untuk uji hipotesis. Uji hipotesis ini sudah diuji untuk normalitas dan juga homogenitasnya. Untuk uji hipotesis pertama yaitu untuk menguji apakah ada perbedaan model yang digunakan dengan model konvensional. Yaitu diperoleh hasil uji bahwa F hitung pada uji hipotesis yaitu memiliki nilai 6,128 yang mana lebih besar daripada F tabel yaitu 3,069. Dan sehingga H0 ditolak. Yang artinya adalah ada perbedaan kemampuan komunikasi matematis dan hasil belajar peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran discovery learning berbantu media game berbasis konstruk dan model pembelajaran konvensional. Untuk uji hipotesis kedua adalah untuk mengetahui apakah model yang diujikan itu lebih baik daripada model konvensional. Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua diperoleh bahwa T hitung yaitu 3,578 lebih besar daripada T tabel yaitu 1,670. Sehingga dapat dikatakan bahwa H0 ditolak yang artinya adalah pada model pembelajaran discovery learning berbagai media game edukasi berbasis konstruk lebih baik daripada model pembelajaran konvensional terhadap kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Dan untuk uji hipotesis ketiga, yaitu untuk membandingkan model pembelajaran yang digunakan lebih baik daripada model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar, diperoleh bahwa perhitungan hasil uji hipotesis yaitu T hitung dengan nilai 1,815 lebih besar daripada T tabel dengan nilai 1,670. Sehingga dapat dikatakan bahwa H0 ditolak yang artinya model pembelajaran discovery learning berbantu media game edukasi berbasis konstruk lebih baik daripada model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar peserta didik. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu
Dari penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 1 Tegal dapat disimpulkan terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis dan hasil belajar peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran discovery learning berbantu media game berbasis konstruk dan model pembelajaran konvensional, serta kemampuan komunikasi matematis dan hasil belajar peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran discovery learning berbantu media game berbasis konstruk lebih baik daripada model pembelajaran konvensional. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.